Di beberapa video saya sebelumnya, saya membuat satu video mengenai saya juga pernah mengalami stres dan depressed dan bagaimana cara mengatasinya. Hello and welcome back to Ada Apa Ya, presented by Laki Waki Channel. Saya akan hari ini membawakan satu topik lagi yang sangat menarik ya, yaitu kenapa sih kita bisa stres dan depresi. Dan saya menemukan satu buku ya, judulnya Lost Connections, Why You're Depressed and How to Find Hope. Penulisnya adalah Johann Hari. Buku ini sangat bagus sekali ya, jika Anda memang kesempatan baca, bacalah. Dan kali ini saya akan sedikit cerita mengenai buku itu, tapi mungkin akan dibagi dalam beberapa video karena isinya banyak. Jadi pertama, dia menceritakan bahwa dia dari kecil ya, dari muda ya, mengalami stres dan depres. Dia juga nggak tahu kenapa. Dia selalu ke dokter ya, waktu itu psychiatrist, psikolog, selalu diberikan obat ya. Dibilang kamu keturunan, memang keturunan, ada keturunan stres, ada memang tua, ada genetic inheritance. Jadi bingung. Jadi oke, solusinya apa? Makan obat ya, makan obat, dikasih sampai dosis yang paling maksimum mungkin sekitar 60 mg. Saya nggak ingat apa nama obatnya, ditulis di dalam bukunya. Sampai 60 mg yang paling maksimum, dan itu tidak membantu dia juga ya. Akhirnya dia berpikir obat nggak bisa mengatasi stres dan depressed. Dia terus melakukan research, dia cari, dan dia menemukan jawabannya. Yang pertama, jadi ada beberapa sebab yang Johann Hari sebutkan. Sebab pertama yang akan saya sharingkan di sini adalah disconnection from meaningful work. Ya, ini saya pikir sih benar sekali ya, karena saya pernah bekerja, saya pernah berbisnis ya. Jadi dalam bekerja kita lulus kuliah belum tentu langsung dapat pekerjaan yang kita inginkan, sehingga harus cari beberapa kali baru ketemukan yang benar-benar sesuai dengan passion kita. Dan saya yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang bekerja memang terpaksa, karena kalau enggak dia tidak ada income, tidak ada penghasilan. Nah, kenapa bisa gini? Ya karena mungkin memang awalnya seperti itu ya. Nggak mungkin kita melihatnya, oh di sini enak. Terus itu jarang sekali ya. Jarang sekali orang yang menemukan satu pekerjaan yang dia suka dan seumur hidup dilakukan itu. Lebih banyak orang yang bertahan karena ya untuk kebutuhan hidup dia harus mempunyai penghasilan, sehingga tanpa dia sadari itu kadang yang lebih sering membuat mereka stres dan depresi, tapi dia tidak tahu jalan keluarga. Nah, dengan adanya paparan seperti ini, baguslah kita tahu sumbernya. Apakah pertama sumber stres kita dan depresi kita adalah dari pekerjaan, ya, yaitu pekerjaan kita tidak memberikan arti ya dalam hidup, tidak memberikan kayak kontribusi ya, hanya bagian dari seperti mesin yang berputar saja, berjalan, dan akhir bulan diberikan gaji, ya udah tiap hari dan melakukan hal-hal yang tidak berbeda. Nah, kenapa disconnection from meaningful work? Yang saya alami adalah karena satu, you are replaceable. Jadinya posisi kita atau kitanya di dalam suatu perusahaan, suatu korporasi, itu sepertinya gampang sekali digantikan. Baik itu digantikan oleh tenaga yang lebih muda, atau digantikan sekarang oleh robot ya, oleh artificial intelligence, sehingga kita menjadi obsolete. Terus yang kedua, kita merasa kontribusinya sangat rendah ya. Ada lu, nggak ada lu, sama aja ya. Jadi boleh ada, boleh enggak, atau bisa digantikan orang lain, atau bisa digantikan oleh program, boleh digantikan oleh robot, artificial intelligence. Apa akibatnya? Sehingga our pay ya, our take home pay juga low, karena kita gampang digantikan, kontribusinya rendah, tentu remunerasi atau salary-nya pasti rendah ya. Nah, kalau kita dalam situasi seperti ini dan kita merasakan stres dan depresi, kita harus tahu, apa solusinya? Karena kalau diteruskan, stres dan depresi itu bisa merenggut kesehatan kita dan merenggut nyawa akhirnya.
Jadi solusinya yang saya tawarkan adalah satu, kita harus upgrade ya, upgrade skill dan knowledge. Ya. Kita upgrade skill dan knowledge dengan cara ya belajar. Apa sih sekarang yang diperlukan ya? Contohnya umpamanya digital marketing, ya kita belajarlah, ya cari tahu, mau tahu seperti apa sih digital marketing, sehingga kita punya skill dan knowledge lebih marketable. Terus yang kedua, kita harus mencari pekerjaan yang kita sukai, find a dream work. Dengan skill dan knowledge yang baru ini, kira-kira pekerjaan apa yang cocok, sehingga setiap hari melakukan hal-hal yang saya senang, jadi bukan lagi seperti kerja, ya, jadi meaningful work. Kalau sampai suatu saat kita umpamanya ini kita nggak talent, saya yakin sih pasti kita ada talent, masalahnya mau atau enggak ya. Tapi mungkin ada satu situasi yang dimana seseorang, saya ambil contoh saja, seorang wanita yang memang akhirnya dia menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Saya mengerti sekali ibu rumah tangga itu melakukan hal-hal yang sama saja setiap hari, seperti menyiapkan makanan, membersihkan rumah, ya begitu, mengurusin suami, mengurusin anak. Dia sepertinya tidak punya karir ya. Tapi sebenarnya karir seorang ibu rumah tangga itu luar biasa. Tapi itu di masyarakat dan dunia pada umumnya tidak melihat itu sebagai karir. Nah, bila ada wanita seperti dalam situasi seperti ini ya, yaitu untuk menghilangkan sumber dari stres dan depresi adalah kita mencari hobi baru ya, kesukaan baru, new interest. Untuk apa? Untuk distraction ya. Karena waktu yang berlebih, yang waktu tiap hari melakukan hal yang sama itu membuat menjadi bosan, jadi getting bored easily. Nah, salah satu caranya adalah mencari hobi dan mencari new interest untuk distraction. Toh kita wanita itu sebagai rumah tangga kan tidak diharuskan untuk mencari uang, tapi untuk di rumah, jaga rumah tangga yang baik. Sedangkan suami yang keluar sebagai breadwinner. Yang kedua adalah kita merubah perspektif about the work that you do. Contohnya lagi sebagai rumah tangga, kalau memang dirasakan bosan, tapi sebenarnya kita harus merubah perspektif bahwa sebagai rumah tangga itu luar biasa ya. Kalau sebenarnya kalau boleh dimonetize, diberikan value dari salary itu tinggi sekali ya, lebih tinggi dari seperti CEO. Karena apa? Kalau anak-anak berhasil, suami juga sehat dan berhasil, itu nilainya kan lebih daripada kalau bekerja di luar, umpamanya mempunyai karir sendiri ya. Ini hanyalah salah satu contoh ya. Jadinya balik lagi bahwa bila kita tahu sumber dari stres dan depresi kita adalah disconnection from meaningful work, kita mesti cari solusi yang sudah sebelumnya saya paparkan. Sehingga apa? Supaya kita connect kembali dengan hal-hal yang kita lakukan dalam hidup itu menjadi lebih meaningful, dan otomatis kejiwaan kita lebih bahagia, lebih fulfill ya, lebih satisfied, dan stres itu dan depresi boleh hilang, dan kita tidak perlu menggantungkan kepada obat-obat lagi. Saya pikir seperti itu dulu ya untuk yang di kali ini, dan di video selanjutnya nantikan saya akan bagikan lagi itu sumber stres dan depresi yang kedua ya menurut Johann Hari ini. All is well and thanks for your attention. See you in the next video.